Tergolong kriminal kelas berat, John Kay ngaku pernah habisi nyawa orang yang bertingkah tengil pakai parang. Sosok John Refra alias John Kay dikenal sebagai mantan preman yang dijuluki Godfather Jakarta, karena jejak kriminalitasnya sudah tak asing lagi di Indonesia. Tak hanya sosok Hercules saja yang dikenal sebagai preman yang mengerikan, lantaran jejak rekamnya sebagai penguasa Tanah Abang yang memiliki banyak anggota. Tapi ada juga preman seperti John Kay. John Kay bahkan tercatat pernah terlibat kasus pembunuhan, dan pamornya sebagai preman saat itu banyak ditakuti orang. Reputasi John Kay di dunia kriminal bukan kaleng-kaleng, dia tergolong preman yang urusan kriminal kelas berat. Bahkan kebanyakan orang justru cenderung menghindari berurusan dengan John Refra alias John Kay. Saking dianggap menakutkan, John Kay sang preman itu pun dijuluki sebagai The Godfather. Pria kelahiran 10 September 1969 lahir asal Pulau Kay, Ambon, Maluku Tenggara itu mengatakan kepada Andi F. Noya bahwa masa kecilnya dilalui dengan kemiskinan. Saya lahir dari keluarga yang merupakan petani, bapak saya petani, ibu saya petani, miskin. Masa kecil saya setiap pulang sekolah, senior-senior kita adu kita untuk berantem, bully. Kalau berantem, kalau satu kalah, udah jadi 2 lawan 1, jadi dari kecil saya sebenarnya sudah hobi berantem, kata John Kay seperti dilansir dari tayangan Kick Andi Metro TV, 2019 lalu. Menurut John Kay, masa kecilnya pahit, karena harus melalui kemiskinan, dan bully. Pahit masa kecil saya, miskin dan sering berkelahi, ujar John Kay. Saya sekolah di SMA, dari situ saya merasa sangat tidak sesuai, makanya saya jadi malah suka berantem-berantem di sekolah. Akhirnya sekolahnya putus di SMA waktu mau naik ke kelas 2, kata John Kay. Kisah John Kay meninggalkan kampung halaman pertama kalinya adalah untuk menuju Surabaya, Jawa Timur. Saat itu, John Kay meninggalkan kampung halaman dengan usianya yang masih tergolong muda, yakni 18 tahun. Saya punya tekad, karena hidup di kampung itu miskin, kalau miskin, kan, dilihat orang, kan, hina, direndahkan. Di situ saya punya tekad, saya harus keluar dari kampung, saya harus berhasil, di luar, dan nanti balik ke kampung, kata John Kay. Perjalanannya ke Surabaya pun tidak berjalan mulus. John Kay yang tidak mempunyai uang sepeser pun, hanya bermodalkan nekat memasuki kapal menuju Surabaya. Saya sama sekali tidak punya uang, akhirnya saya loncat masuk ke kapal tujuan Surabaya, kemudian saat ditagih tiket, saya jelaskan pada petugasnya, bahwa saya tidak punya uang, tidak punya tiket, dan akhirnya saya diminta untuk bekerja membersihkan kapal, kata John Kay. Setelah di Surabaya, John Kay akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Jakarta. Saya naik kereta Jayabaya kemudian turun di Jatinegara, naik baja ke Berlan, kata John Kay. Kemudian, petualangan pun dimulai. Pada tahun 1992, John Kay menjadi seorang security di sebuah tempat hiburan malam di Jakarta. Saya jadi security di sana, tempatnya banyak bule-bule, waktu itu ada yang ribut, berantem, saya pisahin, terus saya dipukul dari belakang. Akhirnya sempat berantem, polisi datang menyelesaikan, saya kemudian pulang ke rumah, masih penasaran, balik lagi ambil golok, niat saya tadinya, saya enggak mau bunuh dia, cuma mau kasih besutan, ternyata di luar dugaan, parang pas kena leher, dan dia mati, ujar John Kay. Tak hanya itu, selain korban yang John Kay bunuh, ia pun merasa belum puas kemudian mengejar pihak-pihak lain yang terlibat perkelahian dengannya itu. Yang lain-lain saya kejar, balik lagi, potong lagi kakinya, mereka ada banyak, sekitar 5-6 orang, katanya. Merasa ngeri dengan cerita John Kay menghabisi orang, kemudian Andi F. Noya pun menanyakan soal umurnya saat menghabisi nyawa orang. Berapa umur Anda saat pertama kali membunuh orang, kata Andi F. Noya. Kemudian John Kay pun menjawab pertanyaan Andi F. Noya. Saya sekitar umur 22 tahun, jawab John Kay. Waktu itu saya tidak menyesal bunuh orang. Saya merasa jago kalau bunuh orang, ucap John Kay. Setelah kasus pembunuhan tersebut, John Kay pun menjadi buronan polisi, tapi tak lama kemudian, ia pun menyerahkan diri ke polisi. Waktu itu saya buron, tapi waktu tanggal 24 Mei saya menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya, kata John Kay. Dan masa-masa perkelahian pun tidak berhenti sampai di situ, di dalam lapas, John Kay juga masih terlibat perkelahian dengan sesama narapidana. Ribut satu penjara, keroyok saya sama teman saya, ribut terus, kata John Kay.